Shalom teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike, yang berarti jiwa dan logos. Jadi secara harafiah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi tidak mempelajari jiwa itu secara langsung, karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Perkembangan adalah proses perubahan yang lebih dapat mencerminkan sifat-sifat mengenai gejala psikologis yang tampak. Psikologi perkembangannya ialah bagian dari psikologi yang mempelajari perkembangan manusia sejak manusia diciptakan atau konsepsi sampai meninggal dunia. Hal ini dikemukakan oleh Elizabeth R. Hurlock. Dalam hal ini, lebih ditekankan terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan umur. Yang dimaksud dengan perubahan-perubahan di sini adalah perubahan yang berhubungan dengan tampak, tingkah laku, minat, tujuan, dan lain-lain. Dalam berbagai masa perkembangan, kapan perubahan-perubahan itu timbul dan apakah yang menyebabkannya? Menurut Mons, Corners, dan Hadito, bahwa psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam diri atau pribadi seseorang, yang menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Menurut Kartono, bahwa psikologi perkembangan atau psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, yang dimulai dari periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolescense atau menjelang dewasa. Encyclopedia International. Developmental psychology is a branch of psychology devoted being placed on the search for those elements of behavior in the child which are thought to be prerequisite for complex adult behavior, atau yang dalam artinya psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak secara historik. Titik berat pembahasannya pada penganalisaan elemen-elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks. Dalam memahami psikologi perkembangan, ada baiknya kita ketahui apa yang dimaksud dengan perkembangan. Mulanya, perkembangan berasal dari biologi. Kemudian, pada abad ke-20, kata perkembangan ini dipergunakan oleh psikologi. Good dalam Dictionary of Education. Developmental Psychology, the branch of psychology concerned with the course of progressive state of behavior, considers phylogenetically and ontogenetically, and including both the pace of growth and of decline. Broader in meaning than genetic psychology, though the terms are frequently used interchangeably. Yang dalam artinya, psikologi perkembangan masih bisa dibagi-bagi lagi. Misalnya, psikologi anak, psikologi remaja, dan psikologi dewasa. Untuk menyebut psikologi perkembangan, terkadang menggunakan istilah psikologi anak atau psikologi genetik. Perkembangan rohani sejak manusia lahir sampai dia menjadi dewasa. Dalam perjalanan hidupnya menjadi dewasa, perkembangan rohani itu tidak lepas dari pengaruh keturunan dan pengaruh dunia lingkungan tempat seseorang hidup dan dibesarkan. Lester de Croo dan Arthur telah mengemukakan tentang perkembangan rohani yang lebih dini, yaitu perkembangan sebelum lahir, dan mereka menyebut masa itu dengan prenatal atau masa konsepsi. Kegunaan psikolog perkembangan sebagai berikut. Dengan mempelajari psikolog, orang akan mengetahui fakta-fakta dan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku manusia. Untuk memahami diri kita sendiri, dengan mempelajari psikolog, sedikit banyak orang akan mengetahui kehidupan jiwanya sendiri, baik segi pengenalan,
segi perasaan, segi kehendak, maupun tingkah laku lainnya. Dengan mengetahui jiwanya dan memahami dirinya itu, maka orang dapat menilai dirinya sendiri. Pengenalan dan pemahaman terhadap kehidupan jiwa sendiri merupakan bahan yang sangat penting untuk dapat memahami kehidupan jiwa orang lain. Dengan bekal pengetahuan psikolog juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai tingkah laku normal, sehingga kita dapat mengetahui apakah tingkah laku seseorang itu sesuai tidak dengan tingkat kewajarannya, termasuk tingkat kenormalan tingkah laku kita sendiri. Psikologi perkembangan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan pertumbuhan, perubahan, dan konsistensi melalui rentan waktu kehidupan. Psikologi perkembangan mengamati bagaimana pola pikir seseorang, perasaan, dan perilakunya dalam kehidupan. Teori-teori dalam ilmu ini difokuskan pada perkembangan di masa kanak-kanak, karena periode ini adalah rentan kehidupan manusia ketika perubahan paling banyak terjadi. Lalu para ahli mempelajari bidang yang luas mengenai biologis, sosial, emosi, dan proses kognitif dari berbagai fase perkembangan dalam psikologi perkembangan. Fase-fase perkembangan dalam psikologi perkembangan berupa tahap perkembangan manusia dalam ilmu psikologi antara lain 1. Prenatal stage. Dari awal sebagai struktur makhluk satu sel hingga kelahiran. Perkembangan prenatal berlangsung dalam urutan tertentu di tahapan psikologi perkembangan. Ada 3 tahap dari perkembangan prenatal, yaitu germinal stage, embryonic stage, dan fetal stage. Yang kedua, infancy stage, sejak kelahiran sampai tahun pertama seseorang. Itu berarti ia berada pada fase bayi. Sebagian besar bayi yang baru lahir akan menghabiskan waktunya untuk tidur. Pada awalnya ia menghabiskan waktu siang dan malam untuk tidur, namun setelah beberapa bulan bayi akan mulai terjaga pada siang hari. Periode ini berada pada usia kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Banyak sekali kegiatan yang terjadi sebagai awal, seperti kemampuan berbahasa, berkembangnya pemikiran simbolis, lalu mulai koordinasi sensorik motor, dan juga belajar sosial yang akan dialami. Oke, nomor 3, Early Childhood. Periode dalam fase-fase perkembangan dalam psikologi perkembangan ini berlangsung dari bayi sampai usia 5 atau 6 tahun. Juga dikenal sebagai periode prasekolah. Masa-masa sejak bayi hingga anak usia dini adalah waktu pertumbuhan dan perubahan yang luar biasa. Anak-anak kecil pada masa ini akan belajar untuk mandiri dan menjaga dirinya sendiri. Keterampilan mengenai kesiapan untuk bersekolah, misalnya mengikuti perintah, dan mengenali huruf dan juga bermain dengan teman sebayanya. Para psikolog perkembangan biasanya mengamati hal-hal fisik, kognitif, dan pertumbuhan emosional yang terjadi pada periode perkembangan ini. Orang tua dan ahli kesehatan seringkali fokus untuk memastikan agar anak tumbuh dengan layak, menerima nutrisi yang cukup, dan mencapai tahapan yang sesuai dengan usianya. 4. Ada Middle and Late Childhood. Fase-fase perkembangan dalam psikologi perkembangan ini berlangsung dari usia 6 hingga 11 tahun atau sama dengan tahun yang dilalui anak di sekolah dasar. Pada masa ini anak telah menguasai keterampilan dasar seperti menulis, berhitung, juga secara formal berhubungan dengan dunia lebih luas, kebudayaan manusia. Pengendalian diri juga semakin berkembang. Periode ini ditandai dengan kematangan fisik dan peningkatan pengaruh sosial ketika anak bersekolah di tingkat dasar. Mereka mulai menjalin pertemanan, mendapatkan kompetisi melalui pekerjaan sekolah, dan terus mengembangkan diri mereka sendiri yang unik. Ketahui juga mengenai perkembangan psikolog pada masa pubertas dan pendekatan dalam psikolog perkembangan peserta didik. Yang kelima ada adolescence. Ini adalah fase-fase perkembangan dalam psikolog perkembangan yang memasuki masa transisi dari masa awal anak-anak sampai awal dewasa, sekitar usia 10 hingga 12 tahun sampai 18 sampai 22 tahun.
Pada tahap ini terjadi pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat, tinggi badan, perubahan bentuk tubuh, juga muncul karakteristik seksual seperti pinggang membesar, tubuh kumis, buah dada, dan sebagainya. Secara intelektual, pemikiran juga akan semakin logis, abstrak, dan mulai idealis, juga semakin bergaul di luar keluarga. Adolescence adalah periode di mana seseorang akan mulai mampu menarik kesimpulan berupa hipotesis dan proposal, mengujinya dengan membuat evaluasi secara rasional. Pemikiran formal dari remaja dan dewasa cenderung deduktif, rasional, dan sistematis. Pada usia ini, anak-anak seringkali menguji batasan dan eksplorasi identitas baru ketika mereka mulai mempertanyakan siapa dirinya dan mereka ingin menjadi siapa. 6. Early adulthood. Fase-fase perkembangan dalam psikologi perkembangan ini berawal dari usia sekitar 35 tahun sampai 45 tahun hingga ke usia 60 tahunan. Pada masa inilah waktunya memperluas keterlibatan dalam kegiatan sosial dan memperluas kegiatan pribadi, membentuk ikatan, keintiman, pertemanan dekat, mulai keluarga seringkali menjadi tahapan yang kritis selama masa ini. Mereka dapat membangun dan mempertahankan hubungan kecenderungan mengalami keterkaitan dan dukungan sosial, sementara yang mengalami kesulitan dengan beberapa hubungan mungkin bisa berakhir merasa terasing dan kesepian. Ketahui juga mengenai peranan psikologi perkembangan dalam perubahan sikap dan perilaku, perkembangan kognitif pada dewasa awal, dan faktor hereditas dalam psikologi perkembangan. 7. Middle adulthood. Perkembangan kognitif pada dewasa akhir di fase ini cenderung berpusat pada pengembangan tujuan dan kontribusi terhadap masyarakat. Menurut Erikson, konflik ini berada pada stagnasi dan generativitas. Mereka yang dapat terhubung dengan dunia akan memberikan kontribusi pada hal yang akan bertahan lebih lama darinya dan meninggalkan tanda untuk generasi berikutnya dengan suatu tujuan. Aktivitas seperti karir, keluarga, kelompok keanggotaan, dan keterlibatan komunitas adalah semua hal yang dapat berkontribusi pada perasaan generativitas ini. 8. Late adulthood ini adalah salah satu dari fase-fase perkembangan dalam psikologi perkembangan yang berada pada masa dewasa akhir atau pada usia 60-70 tahun hingga kematian. Di sini waktunya penyesuaian diri ketika kekuatan dan kesehatan berkurang, menata kehidupan, pensiun, dan juga menyesuaikan diri dengan peranan sosial baru yang mungkin saja dialami. Tahun-tahun senior ini seringkali dianggap sebagai periode kesehatan yang menurun, tetapi masih banyak orang usia lanjut mampu untuk tetap aktif dan sibuk di usia 80 tahun dan 90 tahun. Masalah kesehatan yang meningkat mulai menandai periode perkembangan ini, dan beberapa orang mungkin akan mengalami penurunan mental seperti demensia dan Alzheimer. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai psikologi perkembangan. Semoga apa yang kami sampaikan barusan dapat menjadi manfaat bagi pengetahuan kita semua. Jika ada kesalahan yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih, berkah dalam.